Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama. Marilah kita mulai dengan baca doa. Al-Fatihah. Langsung saya share materi pada pagi hari ini, yaitu tentang faidah karantina atau mengisolasi diri, baik isolasi atau karantina mandiri, atau secara besar dari pemerintah. Oke, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi kiku ana faidah fil hajri ing dalam ngeker asihi kang bangsa kesehatan. Dalam artian mengkarantina diri sendiri, tidak mendatangi suatu tempat yang di situ berbahaya atau red zone. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jamaah yakti teman-teman ngumpulaken sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil ummati maring umate fi nahyihi ing dalem oleh nyegah Kanjeng Nabi ani dukhuli saking manjing ilal ardi maring bumi. Allati rupane ardi huwa kang utawi wabak, iku biha tetep ing dalem allati. Kanjeng Nabi telah mengumpulkan kepada umatnya bahwasanya beliau melarang untuk masuk kepada suatu daerah yang di situ terjadi wabak. Yang kedua, wanaihi lan ing dalem oleh nyegah Kanjeng Nabi anil khuruji saking metu minha saking ardi ba'da wuku'ihi ing dalem sakwuse tumibane wabak kama la taharuzi ing sempurnane ngreksa minhu saking wabak. Dan juga Kanjeng Nabi melarang agar tidak keluar dari suatu daerah yang di situ terjatuh suatu wabak. Itu betul-betul Kanjeng Nabi itu mengumpulkan kesempurnaan penjagaan atau tindakan preventif agar tidak terkena wabak. Taharruz, menjaga, preventif agar tidak terkena wabah. Nah, itu hebat sekali Kanjeng Nabi. Mengapa kok tidak boleh? Fa inna fid-dukhuli karena teman setuhun iku ing dalem manjing fil ardi ing dalem bumi allati rupane ardi wa kang utawi wabak iku biha tetep ing dalem allati fa inna fid-dukhuli ta'arrudon ono nawaaken lil bala'i maring wabak. Karena masuk di dalam suatu daerah yang terjadi wabah, itu sama saja menawarkan diri kita, sama saja bunuh diri, sama saja menawarkan diri kita kepada wabak. Istilah Jawane titik marani sunduk. Nah, ulo marani gepuk. Nah, itu. Yang kedua, wa muwafatan lan nuhoni lahu maring wabak fi mahalli sultani ing dalam panggonan oleh nguasani wabak. Yang kedua, kalau masuk di suatu daerah yang terjadi wabak, sama saja kita itu mengiyakan di mana di suatu tempat itu wabah merajalela. Wa i'anatan lan nulungi lil insani maring menungso. Ala nafsihi ing atase awak dhewene insan. Yang selanjutnya menolong kepada para manusia atas dirinya sendiri. Nah, ini. Maksudnya Kanjeng Nabi itu melarang seperti itu untuk menolong apa? Menolong manusia agar tidak terkena wabah. Itulah Kanjeng Nabi. Wa hadza utawi iki niki ta'arrudun lil bala iku mukhalifun kang nulayani li syar'i maring syarak wal aqli lan maring akal. Kalau masuk dalam suatu daerah yang terjadi wabak, itu sama saja bunuh diri, menawarkan diri kita kepada wabak, dan ini tidak sesuai dengan syariat dan akal. Yang mana syariat dan akal itu pasti menuntut kita agar sehat. Ya, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian sendiri. Itu di dalam ayat. Dan menurut akal sehat itu pasti kita tidak mau jatuh kepada suatu berbahaya. Sesuatu yang membahayakan. Bal tajannubud duhuli balik utawi ngedoi manjing ila ardihi maring bumi kang kena wabak iku min babil himyati setengah saking ngreksa utawa ngedoi allati rupane himyah arsada kamu nuduhaken sapa Allah Gusti Allah Subhanahu nyucikaken sapa ingsun kelan maha sucine Allah ilaiha maring allati. Nah, menjauhi agar kita tidak masuk kepada suatu bumi yang terkena wabak itu sebagian dari penjagaan kita, penolakan yang memang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Bahwasanya Allah menunjukkan agar kita menjauhi himyah, preventif, menjauhi suatu tempat yang di situ berpotensi terkena wabak kita.
Wahia utawi alati utawa himyah ini iku himyatun pangreksa utawa nggih penyegah anil amkinati saking pira-pira panggonan wal ahwiyati lan pira-pira angin al mu'dhiyati kang nglarakaken. Yang mana yang sudah ditunjukkan oleh Allah ini adalah agar kita mencegah atau menahan diri dari suatu tempat-tempat dan suatu udara yang di situ bisa membahayakan kita. Jadi misalkan tempat yang di situ rentan atau biasa dikenal dengan zona merah, ya kita harus menghindari itu. Atau di suatu daerah yang di situ mungkin penyebarannya lewat udara. Nah, tapi kan kita tidak tahu ya, apakah COVID-19 ini bisa lewat udara apa tidak. Akhir-akhir ini katanya sih bisa, tapi kita masih belum tahu. Setidaknya kita harus bisa menghindari itu, karena itu yang sudah ditunjukkan oleh Allah, tidak boleh membahayakan diri sendiri. La dororo wala diror. Tuh. Kemudian faedahnya apa di situ? Pelarangan Kanjeng Nabi. Wa amma nahyuhu, anapun utawi oleh nglarang Kanjeng Nabi anil khuruji saking metu min baladihi saking negarane wong. Iku fafihi mongko iku ing dalem nahyuhu anil khuruj maknayane utawi makna loro. Kanjeng Nabi mencegah agar kita tidak keluar dari suatu daerah, maka di situ ada dua makna, ada dua faedah. Kalau dipikir-pikir kan janggal. Di situ terjadi suatu wabah kok kita nggak boleh keluar. Nah, tapi di sini ada dua faedah. Yang pertama, ahaduma utawi salah sijine maknayani iku hamlun nuwusi gelemaken bira-bira ati ala thiqati ing atase kumandel billahi kelawan Allah. Wa tawakkuli lan pasrah alaihi ing atase Allah. Wasabri lan sabar ala aqdiyatihi ing atase pira-pira qadae utawa ketentuane Gusti Allah. Waridho lan ridho biha kelawan aqdiyah. Yang pertama, mengarahkan hati kita agar memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Selanjutnya adalah sabar atas ketentuan Allah dan ridho atas ketentuan Allah. Jadi misalkan di situ terjadi suatu wabah, ya sudah, kamu diam di situ, memasrahkan semuanya kepada Allah, sabar dan ridho apapun yang terjadi. Nah, itu kalau sudah masuk di dalam satu daerah, jangan keluar. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, menurut kedokteran. Wasani utawi kang kaping pindho iku ma perkara kalahu kang wis dawuh ing ma sapa a'immatu tibi pira-pira imame utawa pemimpine ahli kedokteran. Yang kedua adalah hal yang sudah diucapkan oleh ahli kesehatan. Maksudnya adalah ini. Yajibu rupane dawuh yajibu. Yajibu wajib ing dawuhku itauni. Ing dawuhku itauni ing dalem nalikane tumibane taun apa asukunu meneng wada'atu lan tegese meneng wataskinu haijanil akhlati lan menengaken obah-obahe atau pergerakannya pira-pira kecampuran. Menurut ahli kesehatan, kedokteran, ketika terjadi wabak, kita wajib berdiam diri. Wajib menghentikan pergerakan-pergerakan yang di situ melibatkan perkumpulan banyak orang. Jadi wajib social distancing atau physical distancing. Wajib PSBB lah. Nah, pembatasan skala besar. Wala yumkinu lan ora kongkang utawa ora mungkin apa al khuruju metu min ardil wabai saking bumi kang ana wabake fasafaru lan lelungan minha saking ardil waba illa biharakatin angin kelawan obah-obah utawa pergerakan syadidatin kang banget. Wahya utawi harakah syadidah iku mudhiratun kang bahayani jidan kelawan temen. Maka kedokteran lagi tidak mungkin keluar dari suatu daerah yang terjadi wabak, tidak bisa pergi kecuali dengan pergerakan, dengan usaha yang berat. Dan ini membahayakan sekali. Karena mengapa? Karena mungkin kalau kita keluar, kalau misalkan itu virus bisa melalui udara, maka kita membawa virus, terkena virus. Yang kedua, kita tidak tahu ketika kita keluar itu kita memegang apa. Kalau nggak lewat udara, kita memegang apa. Nah, itu kan berat sekali seperti itu. Maka lebih baik jangan keluar. Itu faedah. Mungkin ini tidak sampai membawa hukum, tapi ini hanya faedah atau hikmahnya. Toh nanti hukumnya keluar atau masuk suatu daerah ketika pandemik seperti tetap terjadi perkhilafan antar ulama. Masalah hukum beda, kalau masalah hikmah seperti ini. Waro'alan berpendapat soal alamu global dunia fi zamanina ing dalam zaman kita kaifa ing kaya apa saroat
age-age sapa daulul alami pemerintah dunia liika fi harakatil matoroti maring ngandhekaken pergerakan utawa obah-obahe bandara wa ikhlaqil hududi lan ngunci pira-pira batas wala mana fidilan pira-pira nggon nerus al bahriyati kang bangsa segara. Sekarang kita melihat bahwasanya global dunia ini sekarang sudah cepat mengambil keputusan bahwasanya bandara harus ditutup, di-lock, dikunci. Batas-batas perairan itu harus ditutup. Nah, bahkan bal innal amro, balik teman setuhune perkarane iku dhahaba lunga apa al amru ila abada maring perkara kang luwih adoh min zalika tinimbang saking mengkono-mengkono iko fi harukatil matoroti wa ikhlaqil hududi haitsu faradat ing dalam sekirane majibaken sapa kafiron wong akeh minad duali saking pira-pira pemerintahan majibaken al hajra ing ngeker asihiyah kang bangsa kesehatan ala nasi ing atase menungso fi manazilin ing dalam pira-pira panggonan utawa omahe nas man'an krana nyegah min fuqdani saytoroti saking sepine oleh nguasani alal wabai ngatasé wabak. Wabak niki alami kang bangsa global alazi rupane wabak badaa kang kawitan apa wabak akhir sanati 2019 ing dalam akhirnya tahun 2019. Pantasyara lan dadi gumelar apa wabak fil alami ing dalam napa nggih dunia global fi syuhuri ing dalam pira-pira wulan as-salasati kang telu al-ula kang kawitan min sanati 2020 Masehi saking tahun 2020 Masehi. Bahkan tidak hanya menutup bandara, perbatasan perairan, tidak. Bahkan lebih jauh dari itu, yaitu apa? Sekarang dunia itu mewajibkan kepada semua orang agar al-hajr as-sahih, mengeker dirinya sendiri, dalam artian mengkarantina, mengisolasi dirinya sendiri di rumahnya masing-masing, di manazilihim. Mengapa? Karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena wabak itu, terjadinya penguasaan wabak atas mereka. Saitoroh itu adalah fi'il rubai. Saitoroh yusaidiru saitorotan. Yang bersifat global wabak ini. Yang mana ceritanya wabak ini dimulai pada akhir tahun 2019 dan mulai terjadi, mulai menyebar pada 3 bulan pertama pada tahun 2020. Nah, jadi dari faedah ini bahwasanya tidak boleh kita keluar atau masuk suatu daerah sehingga global para dunia ini, pemerintah dunia sekarang memberlakukan apa? Lockdown, bandara ditutup, perbatasan perairan ditutup. Bahkan lebih jauh dari itu, mewajibkan kepada setiap orang agar mengisolasi dan mengkarantina mandiri di rumahnya masing-masing agar tidak terjadi apa? Penguasaan wabah atau dikuasai oleh wabah ini. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Al-Fatihah. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.